Perkenalkan, namaku Winnie Priscilia Tampu-Bolon. Di sini aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai karakteristik aplikasi komunikasi data. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, terdapat komunikasi alternatif menggunakan komunikasi dengan bahasa non-verbal dalam bentuk gerak-gerik badan untuk menunjukkan sikap tertentu. Misalnya menggelengkan kepala, tersenyum, maupun mengangkat bahu. Komunikasi data lebih mengarah pada transmisi data elektronik maupun beberapa media, atau electronic data interchange berupa kabel atau wireless. 1. Definisi komunikasi data. Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data. Sistem komunikasi data memiliki fungsi dalam memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu, memberikan informasi data terbaru, serta memungkinkan orang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli dijabarkan sebagai berikut ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi komunikasi identik dengan suatu sistem yang dipergunakan seseorang, lembaga, alat dalam memberikan suatu pesan kepada orang, lembaga, alat, dengan harapan orang dalam suatu lembaga yang menerima pesan atau user tersebut melalui suatu peralatan mengerti atau memahami isi pesan tersebut. A. Komponen komunikasi data. Berikut ini beberapa komponen komunikasi data. 1. Penerima. Peranti yang menerima data, misalnya komputer, handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. 2. Pengirim. Peranti yang mengirim data, misalnya komputer, handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. 3. Pesan. Informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja, misalnya teks, angka, gambar, video, suara, atau kombinasi dari semuanya. 4. Protokol. Aluran-aluran harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih bisa saja saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi sehingga pesan yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. 5. Media pengirim. Media atau saluran yang digunakan untuk mengirim data, misalnya kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. B. Elemen sistem komunikasi data. Gambar dari elemen sistem komunikasi data adalah sebagai berikut. Beberapa faktor yang berhubungan dengan elemen sistem komunikasi data dijabarkan sebagai berikut ini. C. Media pengirim data. Jenis-jenis media pengiriman data dikategorikan sebagai berikut. 1. Media terpadu. 2. Media tidak terpadu. 3. Isyarat analog atau kontinu. Dua parameter terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog yaitu amplitudo dan frekuensi. Jika dikaitkan dengan suara, ketinggian gelombang ditentukan oleh amplitudo yang menentukan keras tidaknya suara, sedangkan frekuensi menentukan jumlah siklus gelombang dalam 1 detik yang berimplikasi pada kenyaringan suara. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, suatu isyarat analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Berikut ini contoh gambar analisis Fourier.